dibayangkan kolek museum tuh nggak cuma foto, nggak cuma jersey. Nah, betul. Diorama gembieng neng kandang menjangan. Nah, dulu ya ceritanya mereka, wah ini karena Persija itu tidak boleh terdegradasi. Cari ini ya. Tapi aku tanya teman-teman Persija, iya sih itu salah satu prestasi yang buruk saat itu dari Persija gitu. Harusnya degradasi. Kalau sekarang Persija ngomong tidak pernah degradasi, ya memang tidak pernah, tapi hampir itu ya itu 86 itu. Pada tahun 86 tadi ya. Wis degradasi Digawe ada playoff. Ada sekawal rano regulasi kaya ngono. Itu PSIM wis kudune promosi. Udah pasti promosi itu ya. Udah istilahnya aman nih promosi divisi utama ada itu misalnya. Udah Sugeng rawuh. Kula nuwun divisi utama aja. Ngono kuwi lah. Gayeng. Itu mungkin tentang sejarah atau mungkin teman-teman supporter dari terutama supporter dari PSIM nggak tahu bisa, apalagi Bawaskor punya Instagram banyak foto-foto tentang itu ya Mas ya. Tentang arsip-arsipnya ya. Mungkin bisa dilihat di Instagramnya. Apa Mas Instagramnya Mas? @bawaskor. Oke, Bawaskor Mandala. Gitu. Nah, aku mau tahu Mas, kenapa kok jenengan tuh namain Bawaskor Mandala? Awalnya kenapa? Apakah jenengan tuh pada waktu itu memikirkan, wah aku gara-gara aku nonton di bawah skor terus jenengan langsung terpikirkan Bawaskor apa enggak dibikin nama pinggir skor Mandala atau di mana gimana? Depan skor. Depan skor Mandala. Kenapa kok bisa dinamain Bawaskor, Mas? Terus karo lambangnya kok kanguru ya Mas. Nah, rusa. Kanguru. Sama itu. Rusa. Sama itu kenapa Mas? Kalau tak bikin dulu tuh, jadi kalau soal nama itu memang nggak punya ide. Iya. Dalam arti ada temanku namanya Mas Unyil, juga anggota dari Brajamusti. Iya. Itu nyeletuk nih, Bawaskor Mandala. Toke wangun. Nah, saat itu aku yang kebingungan ide, siapa ya namanya? Nama ini ternyata keren, Bawaskor Mandala. Disingkat BSM. Tapi BSM itu kan ada barisan Siratal Mustaqim ya. Iya. Tapi ormas lah. Ormas. Nah, tapi Bawaskor Mandala ini menurutku jadi karena aku juga nonton di bawah papan skor. Iya. Saat itu juga tergabung sama CMB, terus juga setelah nggak aktif di CMB, di Korp Musik Brajamusti, itu tuh juga nonton di sekitaran situ. Nonton enak nonton di tengah itu lah. Nah, nama itu tak pakai karena juga unik ya bagiku. Nama aku nggak seneng yang Inggris. Aku radong namanya football apa. Tapi ternyata nama bahasa Indonesia bagiku cukup oke dan autentik. Maksudnya tidak pernah ada yang berpikir tentang itu, aku pikir. Terus hal lain dalam artian sekarang pun juga banyak toh yang bikin istilahnya nama-nama dengan bahasa Indonesia. Misalnya di batas pagar. Makanya lah batas pagar tribun. Pinggir lapangan. Neng burimu caket. Itu kan dekat dengan kita. Ya kalau kita tertawa itu kan karena kita tahu konteksnya. Nek di blue romantic apa kan itu jauh dari kita. Jauh. Maksudku dari aku pribadi gitu. Nah, makanya bahasa Indonesia ini sering tak gunakan sebagai satu nama pelabelan. Misalnya aku mungkin orang bisa menerima dan gampang di itu ya Mas ya. Ya, gampang ngeh gitu. Cuma kan ketika misalnya orang tahu Bawaskor ini kan nggak ada dekat-dekatnya sama sepak bola, Bang. Wah, urusan. Dalam artian nggak harus ada apa sih yang melekatkan bahwa ketika ngomong Bawaskor itu ada hubungan sama sepak bola kan sebenarnya jarang, nggak ada. Cuma ya bagaimana orang melihat setelah mendalami lah, setelah tahu kayak gini gitu aja sih. Nah itu loh mungkin kayak kan orang kan nggak tahu, nanti ngambil
nama itu kan nggak melihat belakang-belakangnya kan biasanya seperti itu Mas. Asal-asal cuman bawa skor Mandala gitu. Katanya iki apa toh kan seperti itu. Oke. Soal rusa tadi juga harus saling lambangi. Kenapa dinamain? Kenapa kok dikasih logo rusa? Logo rusa terbang. Apa pada saat itu pas Natalan atau gimana Mas? oh ya juga ya. Jadi ketika 2013 kan aku mulai membranding lagi. Iya. Branding nama Bawaskor itu tak bikin mandalnya tak ilangin biar nggak terlalu panjang. Iya. Terus ini butuh satu identitas ya logo lah semacam itu atau ya untuk nge-branding lagi kan butuh ini. Aku pikir hewan itu bisa merepresentasikan supporter. Nah, hewan apa ya yang cocok untuk menggambarkan supporter yang komunal yang banyak ya, yang dia tahan situasi. Iya. Aku pikiran tak pikir-pikir dia konsep-konsep dewe ya. Rusa ini menarik nih. Karena neng panas oke, neng adem oke. Aku teringat panas hujan tak peduli itu. Nah, kan mengena sekali. Cocok iki rusa. Terus kasih ornamen dikit lah. Wes muncullah rusa itu sampai sekarang dan itu tak gunakan sebagai sekarang misalnya ada kaos sebagai merchandise itu ya tak gunakan itu ternyata payu juga. Laku juga dan nggak cuma teman-teman dari WSIM, misalnya ada teman-teman Jakarta itu juga nggak tahu ya beli gitu. Aku mikir ini bagian respect dari teman-teman Jakarta karena lihat movement yang dilakukan Bawaskor atau kualitas. Aku pikir juga karena juga aku memperhatikan kualitas itu sendiri di merchandise. Ya. Gitu. Betul lah. Nah, merchandise-nya itu dijual di online atau udah ada store-nya, Mas? Nah, kebetulan sekarang aku ada di deket Wisma PSIM di Jalan Mawar itu udah 2 tahun ya ada gerainya ya lapak-lapak kecil lah daripada COD. Ya mumet juga misalnya COD Tugu, COD Kulon Progo kan mending COD di sana aja atau COD di depan Wisma kan. Lebih enak. Nah, ada itu tapi juga online juga masih ada gitu. Jadi ada teman-teman yang di luar kota bisa juga online. Itu yang merchandise aku pikir jadi satu varian lah. Aku nyebutnya kayak varian dari Bawaskor sendiri gitu ya. Bawaskor. Nah, kalau merchandise-nya itu dari awal juga, Mas? Dari awal 2010 juga. Oh, gitu. Nah, kemarin kan saya sempat ke store-nya Bawaskor tuh, Mas. Itu kan banyak sama istilahnya kayak kolaborasi lah. Sama sama Dom lah, sama mana lagi itu. Itu. Nah, itu gimana sih Mas kok bisa sampai berkolaborasi 65 band-bandnya Mas. Jadi kolaborasi juga perjalanannya sangat cair banget karena dekat dengan teman-teman dari Dom 65 atau teman-teman yang lain. Jadi kolaborasinya lebih karena ya pertemanan gitu lah, sering nongkrong, sering ngobrol terus mereka pengen kita kayaknya bikin merchandise barang Bawaskor seru nih. Terus aku mikir bikin jersey. Karena aku dulu lagi ngulik jersey nih. Pengen bikin jersey yang berkualitas bagus gitu. Saya kira ya itu munculnya jersey pertama Dom 2015 itu. Itu terus sampai sekarang sampai ya 2019 atau 2018 tuh udah mulai lagi bikin jersey dengan mereka. Jadi yang lucu nonton PSIM. Nah, kalau nonton ya. Itu tuh hampir yang lucunya warna biru itu kadang bukan jersey PSIM tapi jersey Dom 65. Kenapa sih yang penting biru kok Mas ya? Yang biru, ada yang kuning kadang. Jadi ya wah, iki iso ngalah-ngalah ke manajemen PSIM iki. Bisa ngalahke PS Store PSIM Store ya. Bisa ngapunten. Bisa ngalahke PSIM Store ya Mas ya? Iya, tapi ngalah ke PS Store seru juga ya. Ya mana ada temanku juga di PS Store. Gitu. Nah, kolaborasinya sama mana aja Mas? Selain sama Dom 65 tadi. Ada sama bandnya Mas Aca, Street Answer. Sama itu. Yang lain sama brand dari Malaysia, pernah sama brand dari Johor, namanya Terra Cult. Terus sama mana lagi ya? Udah sih. Sebenarnya aku nggak begitu ngejar banyak.
Tapi juga misalnya ada tawaran tak coba kayaknya menarik juga nih bikin kolaborasi udah gitu. Itu sih. Jadi ya baru 3 lah. Baru 3. Hmm. Sempat sama yang dari Jakarta itu? SA ya sama SA? band. Oh. Band street dancer itu, band hardcore. Ya karena pertemanan lagi sebenarnya. Itu dari orang-orang bandnya juga supporter juga. Ya, Mas Aca ya supporter Persija Jakarta. The Jack gitu ya. Oh, supporter The Jack gitu. Terus kalau pameran gitu Nah, sering bikin nggak Mas? pameran bener. Aku tuh 2015 bikin pameran pertama kali tentang PSIM. Setelah dari itu aku seneng sih, maksudku ketika minimal setahun sekali aku bikin sesuatu. Nah, kebetulan ada teman-teman, karena aku juga di bidang kesenian gitu, ada beberapa teman-teman yang punya ruang gitu yang bisa tak sewa secara murah, pertemanan lah untuk rego konco bikin pameran. Jadi ya. Seru sih. Jadi ya aku banyak bikin acara-acara publik itu untuk bikin pameran, entah itu pameran arsip, entah itu pameran rata-rata memang tentang sejarah sih. Jadi sejarah PSIM. Yang terakhir aku bikin museum sama teman-teman ketika PSIM. Di mana museumnya, di mana? Di Wisma PSIM. Di Wisma PSIM. Di Wisma PSSI, di MES PSIM. Di Wisma PSSI itu. Jadi ya ngembangin harapannya satu abad PSIM ini kita punya museum yang tetap gitu loh. Gitu. Kayak yang luar negeri lah. Museum paten permanen. Nah, cuma ya ini harus diinisiasi dan dijaga semangatnya dari sekarang. Kalau pengen, nah ini ya aku pikir teman-teman bisa ikut berpartisipasi dan mensponsori ya sayangnya ya. Nah, berarti itu tadi salah satu movement dari Bawaskor ya Mas ya untuk membuat museum, pameran gitu ya. Ada lagi nggak? Maksudnya ada agenda lagi nggak dalam waktu dekat ini lah? Dalam waktu dekat ini tuh September bikin lanjutan museum yang kedua. Jadi tahun lalu pas 91 PSIM bikin museum. Jadi 92-nya juga akan bikin presentasi yang serupa tapi temanya lagi aku bikin yang berbeda dan juga bisa diakses publik. Harusnya sih lebih agak panjang ya, karena kemarin awal-awal corona ya, awal-awal pandemi cuma 1 hari. Itu pun baru sebagian ya, baru 88 orang sampai 100 orang yang datang. Jadi harapannya kayak bisa seminggu atau 4 hari gitu. Ada teman-teman atau supporter atau bahkan supporter dari luar PSIM yang bisa juga mengakses, karena prototype museum di Indonesia itu kan nggak ada dan masih ngawang-ngawang ya loh. Untuk gimana maksudnya ngawang gimana? Untuk mengembangkan yang namanya museum tuh harus gimana sih? Ya, haruskah ada jersey, haruskah ada foto-foto, arsip-arsip tadi itu ya Mas ya. Nah, aku lagi mengembangkan yang bisa dikombinasikan, dalam artian tidak harus punya arsip-arsip yang lama. Ya kita temukan aja yang punya, misalnya ada cerita dari Pak ini atau supporter ini atau pemain ini. Nah, mereka kan arsip hidup. Secara hidup ya. Kalau mereka mati, hilanglah sejarahnya. Sebelum ajal menjemput, minimal kita bisa mengunduh pengalaman beliau orang-orang ini. Bisa jadi satu bagian dari koleksi museum. Jadi dibayangkan koleksi museum tuh nggak cuma foto, nggak cuma jersey, betul. ada serpihan cerita-cerita, sesuatu yang direka ulang, misalnya diorama Gembieng kan asik ya. Seru ya loh, aku membayangkan ini sesuatu yang bangun, jadi sesuatu yang keren. Jadi ya diorama Gembieng neng kandang menjangan. So iki lho. Iki pada saat kuwi ya, pada saat itu. Atau Gembieng neng Meguwarjo. Ini iki lho. Atau Gembieng neng Mandala pas Arema. Asik gitu loh. Nah, boleh berarti kalau arsip-arsip gitu enggak yang kerusuhan-kerusuhan itu juga diarsipkan. Nah, itu memang belum banyak. Belum banyak. Tapi juga tak jadikan satu highlight tertentu untuk nanti kedepannya tak kembangin. Kan seru yang gembiang-gembiang ini, yang gelut-gelut ini kan banyak teman-teman yang suka. Tapi Mas, tapi kalau yang kerusuhan-kerusuhan kayak gitu
apa nggak takut nanti kalau yang nonton ini malah Komen-komen netizen lah ya istilahnya. wah ini Kok mengembangkan sing negatif-negatif oh, toh. gitu. Oh, takutnya jadi wah Sensi lah. musuhku lah. Lah, Aku mah jadi ikut-ikutan jadi sengit. itu kan sebenarnya yang disajikan adalah sesuatu yang sudah pernah terjadi. Nah, kita menyadari nggak sesuatu itu terjadi atau enggak? Iya, iya, iya. Nah, monggo untuk teman-teman yang istilahnya tidak terima, ini terjadi atau enggak, pertanyaan pertama. Nah, kalau terjadi, nah ini kalau aku bisa ngomong ini bagian dari refleksi. Bahwa kita menyadari bahwa peristiwa itu pernah terjadi. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari situ? Nah, ini persepsi yang masing-masing dari Buat teman-teman. pembelajaran lah ya istilahnya. Buat pembelajaran. Jadi yang dihadirkan itu tuh bukan sesuatu yang mengada-ada. Oh, benar. Jadi peristiwa ini benar-benar terjadi. Real. Peristiwa kandang menjangan, peristiwa A, peristiwa B ini pernah terjadi. Nah, kan kita reka ulang, kita susun sesuai apa ya? Ketika penelitian itu susun jadi satu presentasi. Nah, dari sini kita bagaimana pelajaran yang bisa diambil, sesuatu yang bisa direfleksikan apa sih gitu loh. Kan itu macam-macam ya. Ya, pemikiran masing-masing. Betul. Ya, semoga ya yang melihat itu mempunyai pikiran positif lah ya untuk untuk belajar lagi lah ke depannya seperti apa kan seperti itu ya Mas ya. Oke. Ora terus yuk melu-melu. Nah, ya terus melu sengit. Seperti itu. Enggak terus ya mungkin itu luka lama lah ya Mas. Cuman ya nek bisa dijadikan sejarah menjadi lebih baik lagi ke depannya kan mungkin seperti itu Mas. Nah, aku mau tanya Mas. Terus jenengan kan aku lihat Instagramnya Bawaskor itu sampai ke Inggris segala macam nih. Itu jenengan kesana tuh ngapain sih Mas sebenarnya Mas? Aku pengen tanya apa pengen nonton sepak bola di Inggris atau cuma pengen main-main aja? Apa di sana juga mencari arsip? Nah, jadi bisa ke Inggris atau sebelumnya aku tuh menempatkan aku senang bal-balan. Dalam artian aku nggak cuma nonton PSIM, ya penikmat sepak bola lah istilahnya. Ya, menikmati sepak bola. Nonton timnas pas di Maguwarjo ya nonton. Nonton Persiba meh degradasi ya nonton. Konteksnya kan apa ya? Aku senang aja sih ke stadion gitu, melihat supportere sing aneh-aneh. Seru. Nah, kebetulan ada teman ngasih kerjaan ke Inggris. Nih ada kerjaan nih ke Inggris. Di pertama kotanya dia bilang kota Cardiff. Ya. Wales. Tapi lumayan nih. Kalau nggak tak ambil, kapan lagi aku bisa ke luar negeri nonton Inggris dengan tiket dibayari tiket. Wes singkat cerita, berangkatlah aku ke Inggris. Awalnya masih nggak yakin, wah bisa yakin nih ke Inggris bisa deal visanya, karena visa yang agak susah. Inggris, Australia, Amerika. Iya. Salah satu visa yang agak susah. Oh, angel Mas. Betul. Terus nih Mas aku nih yang kamu. Jadi aku merono rasa iso Mas. Saya ke TO ya. Apalagi misalnya visa wisata itu kan harus deposit uang sekian. Iya. Kebetulan aku pakai visa kerja. Nah, karena memang agendanya bekerja. Iya, benar. Ngisi seminar ada acaranya sehari, tapi di sana dikasih akomodasi 2 hari. Terus aku mikir, wah, aku punya teman namanya Anthony, Jakarta Casual itu. Tak kontak. Aku mau ke Inggris nih. Aku bisa nebeng nggak ke tempatmu? Singkat cerita dia bilang iya. Nah, ketika di sana aku udah mikir sampai Inggris aku mau kemana udah tak pikirin, cuma belum tak agendanya apa detail gitu loh. Karena kan nonton bolanya kan saat sebelum berangkat tuh aku cuma agendanya nonton Everton lawan West Ham. Oh ya. Nah di sana nambah ternyata nonton Millwall ketemu Leeds, terus nonton beberapa kompetisi klub-klub kecil. Nah udah aku di sana singkat cerita ya ke beberapa kota, ada Nottingham, ada kota Derby, ada Derby County di sana kan, kota Derby itu dekat sama Nottingham. Ada kota kecil namanya Mansfield, itu nonton apa ya, penyisian FA kayak loh. Iya. Itu ke Manchester. Yang seru sih dari Nottingham aku ke London itu di hari Sabtu ya, jadi Nottingham pagi-pagi. Di hari Sabtu itu aku ketika itu melihat
oh iki to cah-cah dong ngomong Wayne Satterdam gitu. Oh iya. Jadi yang aku lihat Wayne Satterdam yang saat itu memang semua orang memang bersiap-siap nonton bal-balan. Jadi memang dari stasiun Nottingham yang kecil itu orang-orang yang berjersey Liverpool atau Leeds itu udah ada Leeds Spurs sudah nongol. Duh, gimana nang London nih? Karena aku ingat ketika Millwall ketemu Leeds, Ya. itu ada pertandingan lain, yaitu adalah Spurs ketemu Liverpool. Pada saat itu. Di perjalanan udah ada tuh yang berjersey sampai stasiun besarnya Inggris di King Cross. Wah, wih, semua supporter ada di sana, fans itu ada di sana. Ada yang berjersey Portsmouth, ada yang berjersey Watford. Wah, dan tumplek-blek kota London tuh ada beberapa pertandingan. Dan ini kota London bisa menggelar pertandingan bersamaan loh. Aku bandingin misalnya PSS ketemu PSIM atau PSIM ketemu PSS itu udah siaga satu ya kan. Ini udah ada Millwall ketemu Leeds yang bubble match. Wah, seru juga ini. Nah, aku dari situ pagi terus sampai sana kan cuma 2 jam Nottingham London. Sampai sana sekitar jam 9. Terus ke stadion Millwall langsung nonton ininya ke terminal stasiun terdekat sambil jalan ke arah sana. Udah banyak supporter yang kelelerangnya lah kayak PSIM lah. Jalan lah ya. Betul. Nah, situ itu akhirnya nonton. Nah, setelah nonton Millwall, aku langsung lanjut berangkat ke Liverpool. Jadi malamnya cari bis yang ke arah Liverpool. Jadi sehari yo tidurnya di bis gitu. Jadi ya estafet bal-balan tenang. Estafet. Habis itu langsung ke Liverpool pagi-pagi, sampai di sana. Wis. Langsung ke stadion Liverpool, stadion Goodison sebenarnya. Tapi aku ke Anfield dulu lihat stadion sejarah Liverpool itu gitu. Anjringan tuh cari arsipnya enggak, Mas? Nah, di sana aku ke museum. Jadi ke museumnya. Museum bola di Manchester, ke museumnya Manchester United. Ke beberapa stadion juga. Kan di stadion juga ada kayak memorabilia juga gitu. Jadi stadion kecilnya Notts County, terus ke Nottingham Forest, ke stadionnya Derby County, ke Pride Park gitu. Nonton sih. Oh, gini ya. Oh, tokonya gini ya. Jadi banyak pengamatanku yang menarik juga ya. Atau misalnya ke stadionnya Manchester gitu ya. Yang cukup istilahnya cukup ini banget lah. Rame lah. Rame gitu. Jadi aku dapat tambahan untuk bikin tour stadion. Jadi sebelum aku ke Inggris, tahun sebelumnya aku bikin tour stadion di Mandala Krida sama Kridosono itu udah pernah aku lakukan. Tapi ketika ikut turnya MU di Manchester, aku jadi tahu tambahan. Oh, gini ya tambahan informasi cara mengolah pengembangan tour stadion tuh kayak gitu. Ya kayak studi banding sebenarnya. Ngono sih. Jadi banyak pelajaran gitu ya, Mas. Banyak diambil gitu ya. Banyak. Jadi mengunjungi museum-museum tadi itu ya. Ya mungkin kedepannya jangan juga bisa bikin museum untuk PSIM sendiri ya, Mas ya. Betul. Museum tertata diri ya, Mas, yang di visi misinya jenengan tadi itu ya, Mas. Oh, gitu. Satu abad PSIM. Itu harusnya disengkuyung sama stakeholder. Oh, gitu. Karena identitas museum ini harusnya jadi identitas entah itu kota, entah itu provinsi. Itu harusnya kalau bisa ya malah sepak bola Yogyakarta. Kan asik ya, maksudnya lebih luas gitu loh. Enggak cuma PSIM, tapi ada klub lain, ada PSS, ada Persiba. Jadi sepak bola DIY mempunyai museum tersendiri gitu ya. Betul. Dari pihak dari pihak pemain klub-klubnya ya gabung jadi satu gitu. Benar. Museum-museum itu kayak di sini di Indonesia pun jarang lah, maksudnya hampir nggak ada lah, Mas ya, maksudnya museum tentang sepak bola seperti itu ya, Mas ya. Oke. Jadi tadi tujuan jenengan ke sana ya istilahnya belajar juga untuk mencari pengalaman dan mencari ilmu-ilmu baru lah ya tentang persporteran lah ya. Ya. Oke, Mas. Nah, ini pertanyaan penutup lah, Mas ya. Aku pengen tanya pesan-pesan buat teman-teman, pertama untuk saya kaum milenial dan
semua pandemen supporter dari PSIM. Ya. Monggo. Apa ya, kalau kita memahami tentang warisan Simbah, aku pikir menempatkan sejarah sebagai satu titik berangkat Ya. dalam bersupporter itu bagus, karena kita tahu apa yang kita perjuangkan. Jadi kembali lagi ya, ini oke ya, ini oke. Ngono wae sih. Betul. Gitu. Dari otak karo otot kudu oke lho Mas ya. Karo otot ada oke. Bener ya Mas. Ini nek gembeng ya ngene iki ya paham apa yang kita perjuangkan. Bener. Ora meng waton melu-melu nih saya jangan cuma asal ikut-ikut. Nek melu-melu paham menarik, tapi nek melu-melu ora paham atau diblokono mana mesake banget. Bener. Nah, terus pesan-pesan buat channel Football for Unity Mas. Menarik ini. Sebenarnya kerja-kerja seperti ini kan kerja-kerja pengarsipan sebenarnya. Jadi kalian bertemu dengan pegiat atau supporter, diehard fans dimanapun dia berada dan di bidang dia mendukung tim mana gitu, itu tuh juga bagian dari cara membingkai situasi sejarah juga tentang sepak bola. Nah, caranya selanjutnya adalah bagaimana interview semacam ini atau kegiatan-kegiatan semacam ini bisa dikembangkan ke hal lain. Aku nggak tahu hal lainnya seperti apa, nanti teman-teman bisa mengembangkan sendiri. Tapi bagaimana mengumpulkan cerita itu juga kerja-kerja mengarsip. Mantap lagi. Pesan-pesannya bagus banget. Mantap. Pesan-pesannya bagus banget. Jadi orang mau orang mau ngobrol lucu wis ya Mas ya, tapi ada sesuatu yang harus diambil anune lah ya. Syukur-syukur lucunya sponsori. Bener ono sponsor. Sponsor lucu. Karena begini, ngomongin gerakan-gerakan seperti ini kan akan selesai ketika, dalam artian energinya akan habis ketika itu kapan sih kita bisa bertahan dengan situasi membiayai itu sendiri. Kalau bukan keinginan kita, tapi alangkah lebih menarik kalau dikembangkan adanya sinergi dengan aku nggak tahu, ada donatur, ada sponsor, ada apa yang menghargai pola-pola kerja seperti ini. Di wis rasa mikir sing kok piye yo pembiayaane kok piye yo. Lebih fokus pengembangan. Jadi kita kerjanya enak. Gitu loh. Wis diomongke ya. Tanpa perlu kita ngomong udah diwakilkan oleh. Betul. Karena ini aset anak muda sekarang ada di situasi seperti ini. Betul. Jadi ya buat yang tua-tua yang sudah established, wis duitnya wis oke. Anak-anak muda inilah motor saat ini sampai 10 tahun ke depan ya model-model seperti ini. Betul. Harapannya kan itu bisa disengkuyung ya. Nek wong Jawa ngomong disengkuyung. Sekuyung. Kalau nggak ada seperti ini ya sepak bola itu hambar. Betul. Seperti kentang ini yang nggak ada asinnya. Asin enak gitu loh. Tapi kalau hambar ya selesai gitu loh. Oke, siap. Terima kasih masukannya, terima kasih sudah dirusui waktunya juga. Yap. Semoga Bawa Skor selalu semakin berkembang, semakin maju dan mempunyai ide-ide fresh lagi untuk PSIM ya. Untuk tadi untuk museum dan segala macamnya ya. Semoga bisa cepat terwujud lah seperti our pride lah istilahnya. Siap. Terima kasih Mas Dimas. Ya. Terima kasih Mas. Terima kasih. Sama-sama. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih banyak.